kalau nanti, ini soal taubat ya, seapapun banyaknya dosa, kalau nanti bapak ibu kita ini insya Allah sampai ke surga, amin. Di surga ini nanti kita ketemu orang baik-baik, syuhada, solehin, habaib, para wali. Kita nggak usah heran, itu wajar lah, orang baik-baik tempatnya di surga. Bapak itu nanti terkejut kalau masuk surga ketemu pelacur. Pelacur masuk surga. Loh, kok sampean ada di sini Mbak Yuk? Ini Allah apa nggak salah wesel tuh ini? Dia bilang, mas saya ini ada di sini, di surga sini. Padahal waktu di dunia ini sayanya siapa mas tahu kan? Oh mas juga kan langganan waktu itu kan. Mama saya ini sejak kecil sudah yatim piatu, hidup miskin, nggak ada yang nolong. Adalah tetangga saya muslim sedikit kaya, pelitnya 17 setan. Perut nggak bisa ditunda mas, terpaksa demi sesuap nasi saya merantau ke Jakarta. Ada yang nolong, katanya kerjanya ringan, uangnya besar. Apa? Ya itu mas, dagang serabi itu. Demi sesuap nasi saya lakoni. Satu sore saya lagi mau berangkat dagang, lewat masjid, katanya ada tabligh akbar TV One tuh. Saya dengar dari jauh, ustadznya pidato, katanya Nabi bersabda, "Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama, thumma nadimtum, fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosamu, kemudian kau menyesal dan bertobat, Allah pasti akan menerima tobatmu. Aduh, mendengar itu hadis mas, kata pelacur tadi, berdiri bulu kuduk saya, berlinang air mata saya, terbayang dosa-dosa yang pernah saya lakukan, terbayang orang-orang yang pernah menanamkan modal asing. Dikala itu hidayah datang, saya tobat sebenar-benarnya. Saya bungkus pakaian pulang mudik, lagi bungkus pakaian, nasabah datang, saya bilang mulai hari ini gue berhenti dagang. Tobat saya rupanya diterima Allah mas, walaupun mampir dulu ke tempat lain, akhirnya saya bisa sampai juga ke surga. Ini sebuah pertanda, Allah Tuhan kita bukan Tuhan yang pendendam. Allah Tuhan kita Tuhan yang ramah, yang siang malam mengangkat tangan menerima taubat hamba-hambanya. Kau jalan menujuku, aku lari menyambutmu. Kau jalan menujuku, aku lari menyambutmu. Begitu Allah Tuhan kita ini. Ini nuansa Ramadan, peluang untuk melakukan muhasabah atas film-film gelap yang pernah kita lakukan dari sisi kehidupan kita, atas adegan-adegan yang tidak senonoh yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Ayo kita lakukan sensor, ayo kita lakukan editing, ayo kita lakukan dubbing, supaya film ini nanti di padang mahsyar bisa kita pertanggungjawabkan. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Salah satu sifat manusia adalah pelupa. Bagaimana kita mengenal kembali bahwa kita telah melakukan salah satu dari kesalahan 4 ciri di atas untuk melakukan muhasabah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud mengingat kembali adalah meyakini bahwa kita pernah melakukan itu. Nah, kalau sudah kita yakini itu, bagaimana menghapusnya? Rasulullah mengajarkan, ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu menghapus kesalahan yang kamu lakukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu menghapus kesalahan lalumu. Jadi kalau pernah makan harta orang dengan cara yang zalim, perbanyak sedekah sekarang. Itu loh. Kalau dulu banyak meninggalkan sholat, perbanyak sholat-sholat sunnah sekarang. Ikuti perbuatan salah dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapus. Jadi bukan muhasabah sekedar, iya deh gue inget gue pernah bikin dosa dulu, tapi sekarang nggak bikin apa-apa. Nothing. Ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan hari ini. Itu. Satu hari malaikat maut datang kepada Nabi Daud. Nabi Daud bertanya, malaikat maut, iya, Anda ini datang silaturahmi apa tugas? Silaturahmi apa tugas? Kata malaikat maut, dua-duanya. Silaturahmi iya, tugas juga iya. Jadi mau ambil roh saya tuh? Iya. Loh, kalau memang tugas kenapa nggak ngasih tahu sebelumnya? Sudah saya kasih tahu, sudah dikasih tahu. Ketika kulit mulai keriput, ketika uban mulai bertabur, pendengaran sudah lamur, mata kabur, makan cuma kuat makan bubur, itu tanda sudah mau ke lubang. Jadi yang ditemui oleh Mbak Firni tadi seperti sebuah nasihat yang tidak langsung. Setelah menemukan satu event, satu momen, baru kebaikan itu muncul. Tapi yang mau saya tambahkan adalah tidak pernah terlambat untuk berbuat baik. Satu. Yang kedua, orang tua sudah meninggal pun masih ada peluang berbuat baik.
kepadanya. Caranya, pertama bersilaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan almarhum. Ya, jangan kehilangan obor. Yang kedua, bersedekah atas nama almarhum. Apa pahalanya bisa sampai, Pak? Itu urusan Allah. Urusan Allah. Pak, orang meninggal dibacakan Fatihah, pahalanya sampai enggak? Urusan Allah. Coba kalau enggak percaya, coba aja mati dulu. Nanti saya bacain Fatihah, tungguin di sana. Ada ajaran orang tua saya punya hutang, meninggal, hutangnya saya bayarin, lunas nggak? Lunas nggak? Lunas. Di akhirat ditagih nggak? Enggak, sudah lunas hutangnya. Siapa yang bayar? Saya, anaknya. Kalau hutangnya sampai, sedekahnya mestinya juga sampai. Ada masjid belum selesai, Pak, saya nyumbang 1 juta, saya niat pahalanya untuk almarhum orang tua saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa anta tasaddaqu lahuma wa tad'u lahuma. Kau bersedekah atas nama keduanya dan memohonkan ampun untuk keduanya. Saya itu bagian tambahan. Ya. Pang, pang, parang pang, dibolak kebalik, kok makin asik, makin dibaca, semakin menarik. Coba diresapi, kok tambah asik, sampai mata gak mau melirik. Dibolak kebalik, kok makin asik, makin dibaca, semakin menarik. Minal khotoya, minal khotoya. Kan tadi misalnya akhirnya sekarang aku menyadari gitu, aku tidak mau melewati waktu sampai ngangkat telepon atau apapun di pokoknya prioritas. Tapi sekeliling misalnya ada kru, misalnya 40 orang, 40 di rumahnya ada anak istrinya nunggu gitu. Kadang-kadang yang aku tuh orangnya terlalu nggak enakan, suka mikirnya, aduh kasihan mereka kemalaman, kerja dulu deh gitu. Sampai akhirnya saya menomorduakan kepentingan saya gitu. Nah tapi setelah kejadian itu, apakah saya jadi egois? Jadikah saya orang egois kalau saya mementingkan ngangkat telepon dulu atau misalnya prioritas untuk diri saya sendiri? Takutnya dilema, nyusahin orang enggak ya gitu, ngeribetin, ngerepotin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Ini dalam rangka bermuasabah ini, berintrospeksi Pak ya. Saya tidak untuk membicarakan orang lain, tapi dalam ini diri saya sendiri. Kadang-kadang kita masih belum tahu batasan-batasan apakah ini termasuk haram atau halal Pak ya. Begini, dalam kita mempunyai satu jabatan, kadang-kadang kita memperoleh sesuatu dari rekanan ya atau teman-teman kita. Nah kadang-kadang saya sering tanya, ini ikhlas tidak? Tetapi kadang-kadang kalau saya pikir juga, ini orang ngasih karena jabatan saya atau karena memang dia ikhlas. Nah itu kadang-kadang saya masih bingung, kira-kira itu termasuk halal ataukah haram gitu Pak? Ya hadirin, kita lanjutkan pertanyaannya Mbak Firly tadi. Ada hal yang kita harus mendahulukan orang lain, ada hal yang harus kita mendahulukan diri sendiri. Tidak semua itu. Dalam usul fikih diajarkan, al-itharu fil ibadati mamnu'un. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah dilarang. Tapi mendahulukan orang lain dalam urusan sosial diminta. Jadi kalau ada soft kosong di depan, jangan dorong orang, kita sendiri yang maju ke depan. Mendahulukan diri sendiri wajib dalam urusan ibadah. Mendahulukan orang lain diminta dalam masalah sosial kemasyarakatan. Jadi kalau merasa bahwa berbakti kepada ibu bapak bagian dari ibadah, tidak salah Mbak Firly mendahulukan ibu bapak ketimbang tugas. Ya. Yang kedua, ini penyakit musim-musim lebaran, menerima hadiah. Urusan kan sebenarnya jelas Pak. Kalau dia memberikan sesuatu terkait dengan hubungan kerja, biasanya ada apa-apanya gitu, biasanya. Tapi kalau tidak, dia ada hubungan kerja dan dia ikhlas, itu halal saja, halal saja. Cuma kalau ragu-ragu, tinggalkan. Kalau ragu-ragu, jangan. Kata Nabi, yang halal jelas, yang haram jelas, yang antara halal haram itu namanya syubhat, barang remeng-remeng. Mau dibilang haram, enggak jelas. Mau dibilang halal juga enggak. Yang syubhat lebih baik ditinggalkan. Yang meragukan, saya kira itu. Bapak Ibu mungkin ingat episode tentang Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Ini sahabat yang miskin, tapi kemiskinannya tidak menghalangi ibadahnya. Di mana ada Rasul sholat, di situ Sa'labah ikut. Cuma Sa'labah ini tiap selesai sholat langsung pulang, tidak wirid, tidak zikir, tidak doa. Jadi kalau sahabat yang lain selesai sholat Allahumma antas salam, Sa'labah ini selesai sholat Allahumma lantas jalan. Lalu ditanya oleh Rasul satu hari, Sa'labah, ya Rasul, kau ini macam orang munafik, tidak betah di masjid. Bukan ya Rasul, tidak penting wirid dan zikir. Penting ya Rasul. Kenapa kamu selesai sholat terus pulang? Saya orang miskin ya Rasul, sarung satu berdua sama istri saya. Jadi waktu saya sholat, istri saya di rumah nunggu giliran sarung.
Kalau saya wirid, kebablasan istri saya itu. Jadi beginilah, sudah kadang ditanya, doakan saya jadi orang kaya ya Rasul. Kalau saya kaya kan enak, ibadahnya tenang, sarung punya saya masing-masing. Salah bah? Iya. Kau orang Islam toh? Iya. Bagi orang Islam contohnya siapa? Tuhan ya Rasul. Kau lihat saya kaya enggak? Enggak. Ngapain minta kaya? Iya ya. Iya. Pulang. Udah besok ketemu lagi. Bagaimana salah bah? Doakan aja lah ya Rasul, saya jadi kaya. Salah bah? Sedikit kamu syukuri, lebih baik daripada banyak, tapi tidak kuat memikulnya. Iya ya Rasul. Iya, sudah pulang. Hari ketiga nekat, ya Rasul, kalau dikasih kaya, saya akan jadi orang baik-baik. Saya mau sedekah, saya mau bantu masjid, saya mau bangun rumah sakit. Biasalah, bahasa kampanye. Akan. Pokoknya kalau saya menang, saya akan. Nah, setelah ternyata dikabulkan doanya, dia jadi orang kaya, jangankan bangun masjid, zakat pun dia tidak mau bayar. Salah baik. Nah, saya mau bilang dengan riwayat ini, banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi gagal setelah diuji dengan kekayaan. Ini memerlukan stabilitas temperatur batin. Banyak orang lulus ketika diuji dengan sebagai rakyat, tapi gagal setelah dia jadi pejabat. Tidak punya stabilitas temperatur batin. Maka diperlukan sikap istiqomah di dalam muhasabah ini. Paling tidak stabil, syukur dia bisa meningkat ke arah yang lebih tinggi lagi. Sekali itu, David. Tidak dibenarkan mencuri kain sarung walaupun niatnya untuk sholat. Jelas itu? Tidak dibenarkan mencuri kain sarung walaupun niatnya untuk sholat, dan sholatnya sendiri sah. Sholat dengan hasil sarung curian sah, tapi soal makbul kita nggak tahu. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Jadi kalau kita memang yakin betul hadiah ini terkait dengan tadi job, terkait dengan tugas, ada dampaknya di belakang hari, itu justru akan menyulitkan kita. Tapi kalau kita yakin ini ikhlas karena Allah, kenapa tidak?